A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang dengan rahmat dan taufiknya kembali mempertemukan kita di sini di kelas Sirah Sahabiah dalam keadaan sehat walafiat. Marilah bersama-sama kita haturkan sholawat serta salam kepada kekasih kita, junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Batul A'la, sebaik-baik contoh bagi kita. Hari ini insya Allah kita akan lanjutkan perkenalan kita dengan Bunda Hafsah bintu Umar radhiyallahu anhuma. Kemarin kita sudah membahas tentang latar belakang keluarga beliau ya, terutama dari keluarga ayahnya, ya, yakni beliau adalah putrinya Umar bin Al-Khattab, ya, yang kita sudah kenal kualitasnya seperti apa, ya, Al-Faruq, yang setan pun takut, gitu ya, bertemu dengan Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Ya, seorang pemimpin yang luar biasa yang ditakuti oleh musuh-musuh Islam, gitu ya, yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Ya, dan kemudian ibu beliau adalah Hantamah bintu Hashim. Ya, di antara pamannya ya adalah Zaid bin Al-Khattab. Ya, Zaid itu saudaranya Umar. Beliau merupakan syuhada perang Yamamah. Ya, Zaid yang terlebih dahulu masuk Islam, ya, sebelum Umar bin Al-Khattab. Ya, dan ketika syahidnya, ya, Umar berkata, Zaid telah mendahuluiku, ya, selalu mendahuluiku, terutama dalam dua hal. Yang pertama, beliau mendahuluiku masuk Islam. Yang kedua, beliau mendahuluiku meraih syahadat, ya. Nah, kemudian ada juga, ya, bibinya Bunda Hafsah yang bernama Fatimah bintul Khattab. Nah, kita udah bahas kemarin ya kisahnya ya, dimana Fatimah, ya, lewat Fatimah lah Allah memberikan hidayah kepada Umar bin Al-Khattab. Nah, kemudian mohon maaf ya, Hantamah tadi itu adalah ibunya Umar, ya. Nah, kemudian bundanya, ya, Bunda Hafsah, yaitu Zainab bintu Mad'un, ya, Zainab bintu Mad'un, saudaranya Qudamah bin Mad'un, ya, saudaranya siapa lagi? Abdullah bin Usamah bin Mad'un, ya, orang solihnya yang Utsman bin Mad'un yang pertama kali dikubur di Baqi, gitu ya. Jadi luar biasa keluarganya ini dari keluarga-keluarga yang beriman, ya. Bukan hanya beriman juga berilmu, ya. Jadi kita tahu ya ada Asy-Syifa, ya, itu adalah seorang wanita yang biasa mengajarkan baca tulis, gitu ya. Nah, zaman dulu baca tulis itu belum merupakan suatu ilmu yang populer, gitu. Jadi walaupun orang-orang jahiliyah ini, ya, orang-orang Arab jahiliyah ini mereka pandai sastra, tapi mereka tidak mengenal sastra lewat tulisan, tapi melalui apa? Lisan. Dan kemudian sastra itu mereka hafal. Jadi orang dulu hafalannya lebih bagus daripada orang sekarang. Sekarang ini, ya, kita seolah-olah tahu banyak ilmu, tapi contekannya juga sangat banyak.
apalagi sudah kenalan dengan Mbah Google, ya seolah-olah kita ini tahu semua, gitu ya. Tapi pengetahuannya bersifat karena instan, maka dia juga sementara, ya nempelnya juga nggak lama. Ya, gimana kalau dulu gitu ya, kalau misalnya dia mengetahui satu ilmu itu betul-betul dia itu mengetahui dengan mendalam. Kalau sekarang ilmu apa kita yang nggak bisa, buat apa kita yang nggak bisa? Ya ada Mbak YouTube yang rajin untuk menularkan resep-resep atau tips-tips membuat barang-barang, kan gitu ya, memperbaiki apapun kita sekarang bisa. Nah, tapi itu bukan suatu ilmu yang menetap karena cuma ilmu-ilmu yang instan, ya. Kalau kita dalami juga bisa. Nah, kemudian di antara ya saudara-saudaranya Bunda Hafsah, ya ini ada Abdullah, gitu ya. Ada lagi Ubaidullah, Asim, Zaid, Iyad, Abdurrahman, ya. Jadi ini adalah saudara-saudaranya Bunda Hafsah atau putra-putrinya Umar bin Al-Khattab. Itu. Nah, kemudian oh iya, itu putranya ya. Untuk anak perempuannya ada Ruqayyah, ada Zainab, ada Fatimah, ya, selain Bunda Hafsah. Nah, kemudian ibunya ya Zainab bintu Maz'un itu adalah seorang wanita sholihah, gitu ya, yang saudaranya itu adalah Utsman bin Maz'un. Nah, Utsman bin Maz'un ini radhiyallahu anhu, dari suaminya namanya Utsman bin Maz'un. Utsman bin Maz'un ini suaminya Khawlah bintul Hakim. Siapa Khawlah bintul Hakim? Yakni sahabiah yang apa? Masih ingat siapa Khawlah bintul Hakim? Sahabiah yang kita dengar suara kapal ini rasanya kayak ada ngeri-ngerinya sedikit. Gimana kalau orang Palestina hidup mereka dengan drone setiap saat, ya luar biasa, mereka itu orang-orang yang begitu. Khawlah bintul Hakim itu yang sahabiah yang nyomblangin Rasulullah SAW dengan Bunda Saudah dan Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Ternyata itu bibinya Bunda Hafsah, ya, tapi bukan bibi langsung, tapi istrinya paman. Paham ya? Nah, pamannya Bunda Hafsah namanya Utsman. Utsman punya suami namanya Khawlah. Punya istri. Kita juga punya istri, suami. Oh iya, ya Allah, tambah ini lupa ngomongnya. Nama punya suami namanya, nama punya istri namanya Khawlah, ya. Nah, Khawlah inilah yang nyomblangin Rasulullah SAW dengan Bunda Saudah dan Bunda Aisyah. Ada yang berpendapat Khawlah ini memang profesinya adalah mak comblang. Gitu. Ya, jadi bulat ya ternyata. Wah, ternyata ini ya, kembali lagi ke sini. Nah, sudah. Yang ingin saya tekankan ya dan ulang, yakni Bunda Hafsah itu berangkat dari keluarga yang sangat terpelajar. Ya, penuh orang-orang solih, penuh orang-orang yang berilmu, ya. Itulah keluarga Bunda Hafsah. Makanya kita nggak heran ya kalau beliau itu menjadi orang yang sangat berilmu, yang sangat sungguh-sungguh dengan ilmu agama, sangat sungguh-sungguh dalam menghafal Al-Quran, sehingga kelak beliau mendapatkan amanah besar ya dari khalifah pada saat itu, yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk mengemban Al-Quran. Kenapa? Karena termasuk di antara sahabiah yang hafidhah, gitu ya. Nah, kemudian sifat-sifat Bunda Hafsah, saya sudah bahas ya. Hafs itu kan artinya apa? Singa, ya, singa, ya. Amat tadi itu apanya Bunda Hafsah? Saudaranya, saudara laki-lakinya. Iya, ini apa namanya? Keliru ininya. Letaknya ya. Oh, maaf, bukan suaminya kan? Rasulullah. Oh, Rasulullah.
Abdullah, Ubaidullah, Asir, Zaid, Iyas, Abdurrahman itu saudara laki-laki, Ruqayyah, Zainab, Fatimah itu saudara perempuannya Bunda Hafsah, Rasulullah itu Muhammad. Ya memang pernikahan yang pertama bukan dengan Rasulullah, gitu ya. Tapi yang kita bahaskan pernikahannya dengan Rasulullah, gitu ya. Nggak ada, nggak punya. Sudah. Nah, kemudian sifat-sifat Bunda Hafsah, ya. Kemarin kita udah bahas Hafsah artinya apa? Singa, ya, singa kecil, gitu ya. Itulah Bunda Hafsah, singa kecil perempuan, ya, singa betina. Sama seperti ayahnya, punya kepribadian yang kuat, tegas, gitu ya. AABB, ya. Nah, kemudian ucapannya tegas, teguh dalam memegang prinsip. Nah, beliau juga seorang ahli ibadah, ya, orang yang zuhud, memiliki rasa malu yang besar, ya, sabar atas ujiannya menghampirinya. Itu lahirnya Bunda Hafsah itu, yakni 5 tahun sebelum kenabian, tepatnya ketika orang-orang musyrikin Quraisy merenovasi Ka'bah. Jadi Ka'bah itu sempat mau rusak. Ya, karena kita udah pernah bahas kalau kota Mekah itu seperti mangkok, gitu ya. Nah, di sininya tuh banyak apa namanya gunung-gunung batunya. Kemudian kalau kena hujan, apalagi pernah hujan yang sangat besar, gitu ya, itu kan banjir otomatis. Banjir, walaupun akhirnya mereka meresah, gitu ya, tapi kan membutuhkan waktu. Itu melakukan fondasinya Ka'bah. Nah, orang-orang musyrikin Quraisy ini mereka nggak berani langsung bongkar Ka'bah. Nah, tapi mereka ada satu orang pemberani di antara mereka yang bernama Al-Walid bin Al-Mughirah. Ya, sayangnya dia beraninya bukan berani karena Allah. Ya, dia kepingin dianggap tokoh, gitu ya. Maka dia pun bilang ini, aku yang akan merenovasi, ya, satu bagian dari Ka'bah. Kenapa orang-orang Quraisy kok takut mau merenovasi Ka'bah? Karena mereka tahu bahwa Ka'bah lahu rabbahu. Ka'bah itu ada pemiliknya. Mereka takut akan terjadi seperti yang dialami oleh Abraha dan bala tentaranya, yakni mereka dihancurkan oleh Tuhan pemilik Ka'bah karena mau menghancurkan Ka'bah. Kalau mereka mau merenovasikan, otomatis mereka harus menghancurkan dulu. Kan gitu ya, walaupun mungkin nggak dihancurkan seluruhnya. Maka Al-Walid bin Al-Mughirah bilang udah aku aja, ya, yang menghancurkan sebagian itu. Nanti kita lihat ada azab yang menimpa aku apa enggak. Kalau enggak kita lanjutkan, berarti Rabb hadzal bait, gitu ya, Tuhan pemilik Ka'bah ini, rumah ini ridho dengan apa yang kita lakukan. Nah, tapi kalau aku ada apa-apa ya sudah biar aku yang menanggungnya. Maka ketika tidak ada apa-apa, maka dilanjutkanlah pembangunan Ka'bah. Saat itu lahirlah, ya, Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Beberapa hari kemudian lahirlah Bunda Hafsah radhiyallahu anha. Jadi usianya udah sama Sayyidah Fatimah. Pertanyaan sekarang Bu, mana yang lebih tua? Sayyidah Fatimah atau Bunda Aisyah? Posisinya ya Aisyah. Loh, Bunda Aisyah. Bunda Aisyah atau Sayyidah Fatimah? Ya Fatimah. Iya. Sayyidah Fatimah. Ya. Sayyidah Fatimah, waktu Rasulullah nikah sama Bunda Aisyah itu ya sekitar tahun 10 atau 11 Hijriah. Ya, itu berarti sudah berapa? Tahun berapa kenabian? Tahun 10 atau 11 kenabian? Ya, 10 atau 11 kenabian. Oh, belum Hijriah itu kenabian, ya, 10 atau 11 kenabian. Itu Bunda Aisyah usianya masih 6 tahun. Ya, tahun 10 atau 11 kenabian sudah. Nah, kalau ini tinggal nambahin berapa? Bunda kan 5 ya, tambah 10 atau 11, berarti usianya Bunda Hafsah itu berapa? 15. Ya, segituan 15-16. Ketika Bunda Aisyah menikah dengan Rasulullah SAW, nanti jadi majunya umur berapa?
Ya, kalau Bunda Aisyah 9 tahun waktu itu, Bunda Hafsah berarti enggak sekitar berapa? Nanti pernikahan Rasulullah dengan Bunda Hafsah itu tahun kedua Hijriah, 2 atau 3 Hijriah. Ya, padahal di Mekah itu 13 tahun. Ya, 13 tahun ditambah 5 hijrahnya umur berapa? 18. Ya kan ya, 18 ditambah 2 berapa? 20 atau 21 tahun baru menikah dengan Bunda Hafsah. Itu baru nikah dengan Bunda Aisyah. Yang perbedaan usianya lumayan ya dengan Bunda Aisyah. Tapi itu yang paling dekat di antara madu-madunya yang lain. Ya, nah sama mereka berdua ini sama-sama mencintai ilmu. Ya, dan karena ayahnya bersahabat, anaknya juga ikut-ikutan bersahabat. Ya, baik. Nah kemudian mohon maaf, Bunda Hafsah ini adalah orang yang sangat pandai baca tulis, dan itu adalah ilmu yang langka saat itu. Ya, apalagi para wanita, yang laki-laki aja jarang yang bisa baca tulis, apalagi perempuannya. Tapi beliau belajar ya dari Syifa bintu Abdullah al-Quraisyah al-Adawiyah. Ya, kalau Bani Adi itu kalau laki, kalau perempuan namanya al-Adawiyah. Ya, nah kemudian menuntut ilmu hingga menjadi salah seorang wanita Quraisy yang paling fasih. Sebelum menikah dengan Rasulullah, beliau menikah dengan seorang laki-laki yang merupakan as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin. Orang yang pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin, yang bernama Hunais bin Hudzafah radhiyallahu anhu. Beliau adalah saudaranya Abdullah bin Hudzafah. Hunais ini ya, sebelum menikah dengan Bunda Hafsah sempat hijrah ke Habasyah. Gitu ya, sempat hijrah ke Habasyah. Nah, kemudian kembali dan menikah dengan Bunda Hafsah. Ya. Nah, kemudian masuk Islamnya melalui Abu Bakar As-Siddiq. Ya, baru kemudian menikah dengan Bunda Hafsah. Nah, Hunais bin Hudzafah ini punya saudara yang sangat luar biasa yang bernama Abdullah bin Hudzafah. Saya belum ceritakan tentang Abdullah bin Hudzafah. Ya, jadi Abdullah bin Hudzafah ya adalah seorang sahabat Nabi yang insya Allah kalau saya ceritakan ini, saya spill ceritanya sedikit, ibu-ibu insya Allah sudah tahu nih arahnya kemana. Jadi Al-Kisah, ada sepasukan tentara kaum muslimin ini tertangkap oleh orang-orang Romawi, ya, dibawa ke markasnya negeri Romawi ke bumi Syam. Ya, kemudian Raja Romawi, ya, Kaisar Romawi bilang kepada Hunais yang merupakan panglimanya saat itu, ya, Hunais siapa? Abdullah, maukah kamu memeluk agama Nasrani? Ya, nanti kamu akan aku berikan segala macam ya fasilitas. Dia bilang enggak. Oh, kalau kamu enggak mau masuk Nasrani, ya, kamu akan aku bunuh. Terserah. Mau bunuh aku terserah. Ya, coba pikirkan. Kalau kamu mau masuk Islam, masuk Nasrani, kamu tak beri setengah dari kerajaan. Jangankan setengah, ya, semua, dan ditambah dengan kerajaan ini berkali-kali lipat, aku nggak mau. Milih mana kamu? Ya, aku bunuh atau aku beri kerajaan tapi masuk Nasrani? Lebih baik lagi. Baik, didatangkan kemudian kuali berisi air yang mendidih. Ketika Abdullah melihat air di kuali tadi, Abdullah radhiyallahu anhu menangis. Nah, prajurit bilang, Paduka Raja kayaknya ini mulai lemah nih. Si Abdullah, dia melihat kuali menangis. Siapa tahu dia mau masuk Nasrani. Kemudian datanglah rajanya tadi. Gimana Hunais? Abdullah, apakah kamu mau masuk Nasrani? Kamu takut ya? Wahai raja, ya, aku nangis bukan karena takut. Kenapa kau nangis? Aku menangis karena aku sedih. Kenapa kok aku cuma punya 1 nyawa? Andai kata aku punya 100 nyawa, pasti aku bisa mati syahid 100 kali. Ya, Paduka Rajanya tidak bisa ngomong sampai.
Akhirnya saking kagumnya sama Abdullah, ya, kamu tak bebaskan, ya, dan teman-temanku yang tak tahan aku bebaskan. Syaratnya kamu mau mencium kepala, gitu ya. Karena raja ini kagum dengan keimanannya si Abdullah. Dan kita tahu kalau ini Heraklius, ya, kalau ini Heraklius ini dia tuh sebetulnya orang yang tahu kebenaran. Dia tuh sebetulnya sudah hampir masuk Islam. Heraklius itu sudah hampir masuk Islam. Tapi karena rakyatnya nggak mau, karena dia takut kehilangan jabatannya, karena rakyatnya nggak mau, ya, kemudian pembesar kerajaannya nggak mau, dia takut kehilangan kekuasaannya, maka akhirnya dia pun nggak masuk Islam. Sayang ya, ditukarkan akhiratnya untuk dunia yang cuma sesaat. Ya, maka baik, asal semua teman-temanku dibebaskan juga ya. Iya, ya, kemudian dicium oleh rajanya tadi. Kemudian ketika pulang diceritakan kepada Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab. Ini zamannya Umar bin Al-Khattab jadi presiden, ya, jadi khalifah. Maka katanya Umar bin Al-Khattab, aku lebih berhak untuk mencium kepalamu, hai Abdullah. Gitu ya, dicium oleh Umar dan diikuti oleh para sahabat. Gitu ya, Masya Allah, radhiyallahu anhu. Ya, saudaranya aja orang yang sekuat ini. Ya, Hunais pun ya adalah orang yang sangat hebat. Ya, berani hijrah dari Mekah ke Habasyah itu luar biasa, Bu. Kita jangan bayangkan hijrah kita pindah dari kota Malang ke kota Surabaya, atau dari kota Malang ke mana gitu ya. Ya, beda jauh ya dari segi apapun. Kita punya kendaraan yang enak, gitu ya. Kemudian kita juga melewati jalan yang sudah enak, aspalan bagus, gitu kan ya. Nah, juga jaraknya nggak jauh. Sementara orang-orang yang berhijrah ke Habasyah itu mereka harus keluar negeri yang sama sekali beda budayanya dengan mereka. Dan siapakah yang nggak sedih berpisah dengan kota Makkah? Ibu-ibu, ada yang pernah umroh atau haji? Rindu nggak sama Mekah? Luar biasa. Ya, kita kalau dibilang aku sudah rasanya nggak kepingin melenceng ke tempat manapun, aku hanya ingin kembali. Rasanya gitu ya? Iya Pak ya Bu, apa saya aja yang gitu? Iya. Ya, rasanya kayak ya Allah sudah nggak butuh sama yang lain, cuma ingin di kota Mekah. Karena Nabi Ibrahim sudah berdoa, ya, agar Allah menjadikan hatinya manusia tahwi ilaih, condong kepada Ka'bah, gitu ya, condong kepada Mekah. Maka ya keputusan untuk hijrah ke negeri Habasyah itu enggak mudah, apalagi harus melewati Laut Merah yang cuacanya nggak bisa diprediksi. Ya, mereka bisa sewaktu-waktu ditempa ombak sehingga kapalnya karam di tengah lautan. Gitu ya. Nah, ini Hunais termasuk yang seperti itu. Jadi ada seorang penjaga yang luar biasa, ya, yang gigih mempertahankan keimanannya. Itulah yang diterima oleh Umar bin Al-Khattab sebagai menantunya. Padahal Umar bin Al-Khattab masuk Islamnya juga bukan di awal-awal. Gitu ya, bisa dibilang pertengahan periode Mekah baru masuk Islam Umar bin Al-Khattab. Tapi Umar itu langsung menunjukkan keislaman yang sangat baik. Dia langsung melejit setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian berikutnya beliau mengikuti perang Badar, ya, di tahun 2 Hijriah. Perang Badar ini mungkin sering saya singgung ya, adalah perang yang tidak mudah. Ini perang yang betul-betul ya menunjukkan kualitas akidah. Apakah orang itu memiliki iman yang kuat ataukah iman yang lemah? Karena waktu itu ya yang penting ya yang ada di atas segala-galanya bukan lagi pertalian rahim, akan tetapi pertalian akidah. Ya, jadi waktu itu gimana para sahabat harus berhadapan-hadapan dengan bapaknya, gimana para sahabat harus berhadapan-hadapan dengan pamannya,
gimana mereka harus berbunuh-bunuhan dengan saudara kandungnya, gitu ya, harus berduel dengan sahabatnya. Jadi itu adalah perang yang sangat luar biasa. Dan betapa jumlah mereka sangat sedikit, 313 pasukan atau kurang dari itu berhadapan dengan 1000 prajurit bersenjatakan lengkap. Ya, Hunes radhiyallahu anhu termasuk yang mengikuti perang Badar. Ada yang berpendapat Hunes mengikuti 2 perang, perang Badar, tahun depannya adalah perang Uhud. Ya, syahidnya setelah perang Uhud. Ada juga yang berpendapat syahidnya setelah perang Badar. Ya, tapi yang lebih populer yakni Hunes ini syahidnya setelah perang Badar. Ya, beliau mendapatkan luka-luka di perang Badar dan kemudian beliau pun wafat. Ya, betapa sedihnya Umar bin Al-Khattab. Putrinya yang masih muda belia, masih 20 tahun, ya, ditinggalkan wafat oleh menantunya. Nah, dikisahkan gitu ya, suatu ketika Umar bin Al-Khattab keluar dari rumahnya Bunda Hafsah, ya, dalam keadaan yang sangat sedih, ya, melihat ya betapa menderitanya anaknya karena ditinggalkan wafat oleh suaminya. Maka sebagai ayah yang baik, beliau pun berikhtiar, gitu ya, untuk mencarikan jodoh ya sebagai pengganti penantunya agar bisa menyempatkan kebahagiaan di senyum sang anak. Maka berangkatlah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab ke rumahnya Utsman bin Affan. Ada yang berpendapat papasan di jalan sama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang waktu itu barusan ditinggal wafat oleh putrinya Rasulullah SAW yaitu Ruqayyah. Jadi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu nggak ikut perang Badar. Kenapa? Karena istrinya lagi sakit, lagi parah-parahnya. Maka dilarang ikut perang, tapi dapat ghanimah. Karena sesungguhnya sahabat Utsman radhiyallahu anhu ingin ikut perang, tapi istrinya sakit parah, ya, dan benar, gitu ya. Ternyata selepas perang Badar, Rasulullah SAW tidak lagi bisa bertemu dengan putrinya, ya, karena Ruqayyah telah dimakamkan. Jadi Utsman bin Affan waktu itu radhiyallahu anhu lagi sedih. Nah, Umar berpikir mungkin, ya, alangkah baiknya kalau 2 orang solih-solihan ini merger rumah tangganya. Ini sama-sama kehilangan, kan ya? Satunya kehilangan suami, satunya kehilangan istri. Ya, maka Umar pun berkata pada Utsman bin Affan, "Wahai Utsman, maukah engkau menikahi putriku Hafsah?" Jadi nggak apa-apa ya Bu ya, kita meminangkan, gitu ya, anak laki-laki, gitu ya, untuk anak kita. Jadi misalnya kita punya anak perempuan, nah kemudian kita lihat ada satu ikhwan yang solid, gitu ya, mana mau nggak jadi bantuku? Nah, itu boleh. Ya nggak boleh kita menawarkan diri. Ya, kalau kita misalnya posisi kita janda atau anak kita, gitu ya, gadis atau janda, itu nggak boleh menawarkan diri ke orang laki-laki. Kekhususan itu yang boleh itu hanya untuk Rasulullah. Nah, nanti ketika kita membahas filmnya Bunda Maimunah, kita akan belajar, gitu ya. Itu kekhususan hanya untuk Rasulullah. Nah, tapi kalau misalnya kita, itu bukan hanya anak kita, adik kita atau siapa, gitu ya, saudara kita, dengan seizinnya, ya, ada orang baik-baik, terus kita tahu kualitasnya, gimana, mau nggak? Ya, kita mencontoh Umar bin Al-Khattab. Nah, Utsman, ya, minta waktu. Ya, saya minta waktu dulu, saya mau sholat istikharah kalau lagi-lagi, ya, mau berpikir gitu. Maka, ya, setelah 3 hari gitu ya, Utsman datang ke rumahnya Umar bin Al-Khattab. Ya, mohon maaf, ya, tahun ini sepertinya aku nggak nikah juga, aku belum kepikiran untuk menikah sekarang. Mungkin ya Utsman bin Affan masih belum bisa melupakan sosoknya Ruqayyah. Nah, tapi kalau menikah sama Ummu Kulsum ya cocok banget gitu ya, karena mereka berdua tuh hampir seperti saudara kembar, gitu ya.
Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Beda umurnya juga nggak banyak. Gitu. Maka kemudian Umar bin Al-Khattab rumahnya Abu Bakar As-Siddiq, ya sahabat yang lebih mulia daripada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ajma'in. Maka ya Abu Bakar As-Siddiq ditanya oleh Umar bin Al-Khattab, ya, wahai sahabatku, maukah engkau menikah dengan putriku? Kita lihat posisinya Abu Bakar As-Siddiq itu sudah usia, ya. Abu Bakar As-Siddiq usianya berapa waktu itu? Abu Bakar itu di bawahnya Rasulullah sekitar 2 tahunan. Jadi kalau waktu itu Rasulullah usianya sekitar 55 tahun, ya, maka Abu Bakar ya kurang lebih 53 tahun. Ya, sementara Bunda Hafsah berapa? 21 tahun, gitu ya. Tuh. Jadi satu-satunya hal yang misalnya menjadikan kita ini kita tahu kalau misalnya kita nggak menikahkan anak kita dengan orang yang jauh lebih tua, bukan karena itu dosa, bukan karena itu dilarang, bukan karena itu nggak pantas, tapi karena dia nggak suka nggak apa-apa. Karena kita pengen dia sama-sama nikah dengan yang sejaman, itu boleh. Ya, yang sama-sama kuatnya merintis bersama-sama, itu boleh. Tapi kalau misalnya kita bilang karena nggak boleh ini itu alasannya nggak sah. Ya, jadi nggak apa-apa nikah dengan yang jauh lebih tua. Ya. Nah kemudian setelah itu ditanya Abu Bakar cuma terdiam. Bisa dibilang Utsman itu lebih marah sama Abu Bakar daripada ke Utsman. Ya, siapa Abu Bakar? Abu Bakar lebih marah kepada Utsman kepada Abu Bakar daripada ke Utsman. Ya, Utsman ini masih ada ketegasan, bilang tidak mau. Ya, walaupun dengan cara yang lembut, dengan cara bilang aku masih belum kepikiran nikah lagi tahun ini. Ya, tapi Abu Bakar ini malah diam. 1000 bahasa WA nggak dijawab, gitu doang. Gitu ya, makanya Bu, jangan marah. Ternyata ini ya, kalau orang misalnya kita itu sudah WA nggak dijawab, jangan buru-buru marah. Kita kadang-kadang kan begini ya, Allah cuma dibaca tok, terus setelah itu nggak dibaca. Ternyata ini ada dilakukan oleh para sahabat. Abu Bakar ternyata ada maksudnya. Gitu ya, makanya kita kedepankan husnudzon. Gitu ya, jangan buru-buru bilang berarti tidak menghargai. Padahal kalau sekarang alasannya lebih banyak lagi untuk tidak menjawab. Kenapa? Saya itu sering ya. Kadang-kadang ini buka gini sudah mau jawab, ternyata dia tidak ngomong. Mengalihkan dunia. Lupa sudah langsung dari dunia maya langsung gini. Sudah kan nggak enak diajak ngomong, buka HP, udah matiin, ngobrol sama orang. Setelah ngobrol sudah lupa alam kerja lain, ya. Dan banyak hal. Ya, yang jelas kita kasih 1001 alasan untuk memaklumi saudari kita. Nah kemudian setelah itu Umar bin Al-Khattab gitu ya, datang ke rumahnya Rasulullah SAW untuk mengadukan 2 sahabatnya yang sudah mengecewakan, ya, terkhusus Abu Bakar As-Siddiq. Apa jawaban Rasulullah SAW? Hafsah akan dinikahi oleh orang yang lebih baik daripada Abu Bakar, dan Utsman akan menikahi seorang wanita yang lebih baik daripada Hafsah. Ternyata apa? Ternyata beberapa hari kemudian Rasulullah SAW meminta itu Umar bin Khattab. Ya siapa yang nggak mau? Ya, Rasulullah SAW yang menjadi menantunya itu bisa dibilang masa depan cemerlang. Ya, kenapa? Karena istrinya Rasulullah SAW di dunia berarti istri beliau pula di surga kelak. Gitu ya. Nah, dan kemudian Rasulullah SAW menikahkan ya Utsman dengan putrinya Ummu Kulsum. Ya, jelas Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mau dengan Ummu Kulsum, ya, yang mirip sekali dengan
Ruqayyah. Dan memang siapa yang nggak kepingin jadi penantunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu mencintai Utsman, begitu respect sama Utsman bin Affan, ya, karena beliau itu adalah seorang pemalu, ya, dan beliau itu adalah orang yang bertakwa, dan beliau itu adalah orang yang sangat-sangat mencintai sedekah. Itu sampai Rasulullah berkata, kalau saja ya sepeninggalnya Ruqayyah, sepeninggalnya Ummu Kulsum, nah nanti Ummu Kulsum wafat duluan sebelum Utsman. Kalau saja aku punya putri yang ketiga, ya, Sayyidah Fatimah sudah menikah, ya, pasti akan aku nikahkan dengan Utsman bin Affan. Ya, baik. Nah, kemudian masuklah Bunda Hafsah dalam rumah tangga Nabawiyah. Ya, apa komentar Bunda Aisyah radhiyallahu anha tentang Bunda Hafsah? Di antara istri-istri Nabi, dialah yang menyamai kedudukan. Ya, nasabnya sama-sama terhormatnya, sama-sama mudanya. Mungkin juga Bunda Hafsah sama-sama cantiknya dengan Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Cuma secara fisik tidak disebutkan seperti apakah Bunda Hafsah. Ya, buku-buku sirah. Nah, jadi ketika Bunda Hafsah memasuki rumah tangga Nabawiyah, sudah ada berapa madu? Sudah ada Bunda Aisyah, juga Bunda Saudah, gitu ya. Baru Bunda Hafsah masuk. Boleh tanya Ustaz? Silakan. Karena alasan Rasul menikahi Hafsah, apa? Untuk menghilangkan kesedihannya Umar, dan juga untuk menjalin hubungan baik, lebih baik lagi dengan Umar bin Al-Khattab. Gitu. Jadi kalau kita bilang misalnya, tuh umurnya kan beda jauh, ya. Abu Bakar, ya, itu ya waktu itu zaman itu bukan suatu hal yang aneh. Abu Bakar As-Siddiq itu menikah dengan Ummu Kulsum. Siapa Ummu Kulsum? Putrinya Ali bin Abi Thalib. Ada Ali bin Abi Thalib itu dan Fatimah, Sayyidah Fatimah punya putri yang bernama Ummu Kulsum, adiknya Hasan dan Husain. Bayangin itu umurnya Abu Bakar udah berapa? Umur Kulsum berapa? Itu biasa. Gitu. Kalau kita kan sekarang kayak, ya nggak ada yang lebih muda, ya. Nah itu zamannya sekarang. Nah tapi kalau zaman waktu itu tidak. Walaupun sekarang pun nggak menutup kemungkinan. Ya cuma dicurigai macam-macam terus. Apalagi kalau bapak-bapaknya kaya. Wah jangan-jangan itu gold digger. Yang dicari adalah itu, ya. Karena ini Ummu Kulsum adalah putri Ali bin Abi Thalib. Uman. Ali. Bukan. Ali. Ummu Kulsum yang mana? Nah ya itu makanya cucu itu loh jadinya banyak nama ya. Cucunya Rasulullah. Iya, Ummu Kulsum. Berarti kan kalau cucunya Rasul. Berarti bukan putrinya Rasul, cucunya Rasul ya. Cucunya Rasul. Karena dia putri Ali bin Abi Thalib dengan Iya. Fatimah Zahra. Ya. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi kita bilang kalau misalnya kita nggak nikahkan anak kita, putri kita dengan orang yang jauh lebih tua, misalnya gitu, ya karena saya pengen misalnya putri saya merintis bersama-sama gitu, atau apa, bukan alasan ya nggak boleh dosa atau apa, bukan, nggak apa, bahkan itu sunnah, gitu ya. Nah, yang menikah dengan yang ini, kita kalau ngomong sunnahnya banyak kan, ya sudah. Bunda Hafsah itu orang yang cerdas luar biasa, ya. Dan karena beliau cerdas, ya kadang-kadang dan mereka Bunda Hafsah itu kan juga wanita muda yang dipenuhi dengan semangat, vitalitas, ya. Dan beliau punya masuk ke rumah tangga Nabawiyah yang mana di situ ada beberapa wanita. Gitu. Pernah suatu ketika, ya Bunda Hafsah itu cemburu buta, ya. Tapi bukan belum buta-buta amat. Ini ada satu.
Cemburu karena Rasulullah SAW agak lama di rumahnya Bunda Zainab bintu Jahsyin. Udah pernah kita bahas ini? Belum. Kenapa? Belum ya? Kenapa Rasulullah kok lama di rumahnya Bunda Zainab? Jadi gini, Rasulullah SAW setelah sholat duha, ya, itu biasanya keliling rumahnya para ummahatul mukminin. Mungkin mereka ada yang membutuhkan sesuatu, gitu ya, apa belanja atau ini dan itu keliling. Nah, kan mereka itu sudah menunggu ya Rasulullah SAW di rumah masing-masing. Nah, suatu ketika Rasulullah itu agak lama di rumahnya Bunda Zainab bintu Jahsyin. Ya, sehingga cemburulah Bunda Aisyah, Bunda Hafsah, Bunda Saudah, ada yang menyebutkan Bunda Sofiyah juga. Ya, cuma ini yang populer 3 orang ini. Nah, kemudian ternyata ngapain? Padahal mereka perlu tahu kalau Rasulullah itu di rumahnya Bunda Zainab itu minum madu. Jadi Bunda Zainab itu diberikan madu di satu wadah keju gitu, oleh seorang wanita Ansor. Nah, madunya itu enak. Kemudian ketika Rasulullah datang disuguhi lah, karena madu adalah minuman kesukaannya Rasulullah. Ya, agak lama di situ minum madu. Nah, kemudian Bunda Aisyah, ya, yang lebih pintar lagi, yang bilang, kita ini ya nanti kita buat strategi. Kalau Rasulullah datang ke rumahmu sebentar lagi bilang, ya, Rasulullah kok baunya nggak enak lagi. Ya, padahal Rasulullah itu orang yang paling takut baunya nggak enak depan istrinya, bukan? Kita tahu Rasulullah itu kalau mau masuk rumah tuh, ya, sisiran dulu gitu ya, rambutnya tuh kan dirapikan dulu, ya, pakaiannya tuh jadi bersihkan dulu, pakai parfum dulu, pakai siwak dulu, baru bertemu dengan istrinya. Istrinya mau nyambut pakai daster ya malu. Bu, jangan, itu berlakunya jangan kita berarti aku nggak apa-apa, soalnya suamiku pulang bawa matahari, jangan. Ya, ya, nah itu yang terjadi. Jadi gimana Rasulullah malu ya pasti ya. Kalau ditegur seperti itu, apakah nanti kalau Rasulullah bilang nggak bisa minum madu, gitu ya, bilang oh ini pasti madunya ini lebahnya menjilati getah pohon utuh. Ada satu pohon yang getahnya itu bau nggak enak, gitu ya. Nah ini ada lebah madu yang suka dengan getahnya, sehingga madunya baunya nggak enak. Maka ketika ke rumahnya Bunda Aisyah bilang, ya Rasulullah, bau apakah kurangan? Kalau bahasa kita gitu, loh ya, kok kayak ada bau gak enak, gitu ya. Sampai ke 3 orang istrinya tadi, mereka semua mengatakan hal yang serupa. Akhirnya Rasulullah bilang, udah, ya mulai sekarang saya tidak akan minum madu lagi. Ya, akhirnya Allah SWT menegur Rasulullah SAW. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma halallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Ya wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang sudah dihalalkan oleh Allah karena engkau menginginkan keriduan istrimu. Itu Bunda Saudah sempat khawatir banget. Bunda Saudah itu di antara mereka bertiga, ya termasuk yang seriusnya itu paling nemen. Ya, karena faktor usia juga, dan Bunda Saudah itu kan kita tahu ya orangnya itu keras gitu ya. Gitu. Jadi Bunda Saudah bilang sama Bunda Aisyah, wallahi Aisyah, kita sudah mengharamkan madu gitu ya, sebelum turunnya ayat ini. Katanya Bunda Aisyah, nggak boleh ngomong, gitu ya. Nah kemudian Allah yang menurunkan ini, ya ayat-ayat yang menghalalkan kembali. Kalau Rasulullah nggak minum madu, kira-kira gimana? Jadi haram, ya Rasulullah mengharamkan madu, jadi haram. Ya, nah kemudian pernah juga, ya Bunda Hafsah itu cemburu yang paling sangat itu ketika Rasulullah SAW datang suatu ketika ke rumahnya Bunda Hafsah. Nah kemudian waktu itu, ya Bunda Hafsah lagi nggak ada di rumah. Lagi ke rumahnya, mungkin Sayyidina Umar atau apa gitu ya, lagi keluar musuh rumah. Nah di situ ada Bunda Maria Al-Qibtiyah. Ya,
atau ada Maria Al-Qibtiyah, itu belum masih berstatus budak, ya. Nah kemudian ya, Rasulullah SAW berduaan dengan Maria Al-Qibtiyah. Ketika Bunda Hafsah masuk, nangis yang terjadi-jadinya, marah. Bunda Hafsah, ya. Dan Rasulullah SAW, ya, kata sama Bunda Hafsah, udah mulai sekarang aku tidak akan mendekati Maryam lagi. Bisa jadi, ya, surat At-Tahrim itu awalnya itu bisa jadi sebab turunnya karena itu, ya, atau karena yang kisah madu tadi. Loh, kenapa kok jadi nggak mau mendekati Maria? Wong halal itu bagimu. Itu adalah milkul yamin, budak. Gitu kan ya? Itu. Nah, kemudian Rasulullah SAW berkata, tolong ya, rahasiakan. Nah, ini jangan sampai ada yang tahu. Aku nggak akan mendekati lagi Maria. Ternyata Bunda Hafsah nggak kuat. Radhiyallahu anha, ya, bilang sama Bunda Aisyah. Kemudian Allah yang membeberkan kasak kusuk mereka. Bunda kita itu manusia biasa. Allah ciptakan bunda kita sama darah daging, tulang sama seperti kita, dari bahan yang sama. Supaya apa? Supaya bisa diteladani. Gimana mereka itu kalau mereka sadar mereka ini sudah salah, cepat-cepat mereka bertaubat. Masalahnya bukan pernah terjatuh atau enggak. Masalahnya seberapa cepat ketika kita jatuh bertaubat. Kita manusia, kita bisa lupa, ya. Tapi kita juga bisa cepat-cepat kembali kepada Allah. Mestinya cepat-cepat kembali kepada Allah. Nah ini Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan ya dalam surat At-Tahrim, wa id asarra nabiyyu ila ba'di azwajihi haditsan. Dan ketika Rasulullah SAW merahasiakan, ya, ajak punya rahasia kepada sebagian istrinya, ya, suatu pembicaraan. Falamma nabba'at bihi, maka manakala nabba'at bihi, dia menceritakan rahasianya itu, ya, wa azharahullahu alaihi, dan Allah, ya, menampakkan, ya, Allah menceritakan, ya, kepada Rasulullah tentang hal itu. Arafa ba'dahu wa a'rada an ba'd, ya, Allah menampakkan sebagian, ya, dan menyembunyikan yang lain. Falamma nabba'aha, kemudian Rasulullah bilang, ya, memberitakan kepada Bunda Hafsah, kamu kan sudah bilang tidak boleh ngomong, kenapa kamu ngomong? Ya, Bunda Hafsah tanya, qolat man amba'aka, siapa yang bilang kepada Bunda Hafsah? Ya, qolat nabba'an ya alimul khabir, ya, yang memberitakan kepadaku adalah yang maha mengetahui, yang maha teliti. In tatuba ilallahi faqad sagat qulubukuma. Jika kalian berdua bertaubat, maksudnya siapa yang bertaubat ini? Bunda Hafsah sama Bunda Aisyah. Karena ini setelah itu menyebar dari Bunda Aisyah. Ya, kemudian dari mulut ke mulut, Ummahatul Mukminin ini satu persatu pada tahu. Sedangkan Bunda Maria Al-Qibtiyah ini dianggap musuh bersama. Orang yang memang sangat cantik, gitu ya, budak yang diberikan oleh Maukis kepada Rasulullah SAW, yang kemudian menjadi maulanya Rasulullah SAW, dibebaskan budak dan punya anak yang namanya Ibrahim. Ada yang berpendapat Bunda Maria itu termasuk di antara ibu kita. Ada juga yang berpendapat bukan, ini hanya umul walad. Umul walad itu apa? Budak yang dia itu bebas karena apa? Anak melahirkan anaknya majikannya. Anaknya siapa? Anaknya Rasulullah, Ibrahim. Akhirnya dinikahi, ya. Ada yang berpendapat itu, ada yang ini hanya budak. Nanti Bu, insya Allah, ya, mudah-mudahan ditakdirkan sama Allah, kita akan bicarakan masalah perbudakan dalam Islam ketika kita membahas masalah Maria Al-Qibtiyah dan Raihanah. Ada satu lagi, gitu ya. Kita supaya tahu, gitu ya, gimana sih perbudakan dalam Islam itu. Jadi Islam itu datang, ya,
Perbudakan itu nggak semata-mata dihapus, tapi sebab-sebab perbudakan itu diminimalisir, ya, dan dijadikan dia nggak bermanfaat, malah menyusahkan. Ya, sudah nanti insya Allah kapan-kapan. Kalau sekarang diceritakan nanti Bunda Hafsahnya kita nggak kelar, ya. Udah. Kemudian wa in tadhaharu alaihi, dan jika kalian berdua saling bantu ya untuk menentang Rasulullah, fa innallaha huwa maulahu, ya, maka sesungguhnya Allah lah ya walinya, wa Jibril dan malaikat Jibril, wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika dhahir. Nanti yang akan menolong ya kalau kalian berdua membantu untuk menyusahkan Rasulullah SAW, maka Allah lah yang menjadi maulanya, menjadi walinya Rasulullah, ya. Juga malaikat Jibril menjadi penolongnya, gitu ya. Juga orang-orang mukmin yang soleh, juga para malaikat, semuanya yang akan menjadi penolongnya Rasulullah SAW. Masya Allah ya, sama Allah diancam. Ya, kalau kalian memang Ummahatul Mukminin ini, Masya Allah ya, mereka itu bukannya mereka itu ngelamak sama Rasulullah, bukan, tapi Rasulullah itu terlalu baik, Bu. Kita ini ya, kalau kadang-kadang ada orang yang terlalu baik sama kita, sering kali lupa, apa kadang-kadang lupa? Sering kali kita itu lupa. Pas orang itu tiba-tiba jadi gak baik, loh, iya ya, ternyata dia selama ini udah baik. Atau orang itu sudah meninggal, baru kita tahu, ya Allah, kalau sudah gak ada baru merasa kebaikan-kebaikan. Karena kita tuh sering kali lupa kalau dihujani dengan kebaikan. Nah, gak ada orang yang lebih baik kepada istrinya seperti Rasulullah kepada istrinya. Jadi Rasulullah ini luar biasa. Rasulullah ini, ya, kita kalau melihat jangan disamakan dengan suami-suami zaman sekarang, ya, para laki zaman sekarang yang mereka laki-laki biasa pada umumnya. Ya, mohon maaf saya nggak bilang ini Rasulullah ini nabi, dan bukan hanya sekedar nabi. Rasulullah ini adalah Sayyidul Anbiya. Ya, Rasulullah ini adalah pemimpinnya para nabi. Rasulullah ini adalah seorang raja. Rasulullah ini adalah seorang panglima tertinggi. Gak ada orang Arab saat itu yang punya kekuasaan seperti kekuasaannya Rasulullah. Tapi seperti apakah Rasulullah SAW memperlakukan istri-istri? Kita lihat, ibu-ibu pernah nonton film Buren, Abad Kejayaan, ya, atau nonton film Raja Sulaiman atau apa? Kita akan lihat, ya, perempuan-perempuan di sekitarnya raja itu, mereka itu takut setengah mati sama raja. Bahkan kalau macam-macam bisa dipenggal. Ya, jauh dengan Rasulullah SAW, sangat jauh. Gimana istri-istrinya saking Rasulullah ini saking baiknya, sampai nggak sengaja si kemanusiaan mereka itu kuat, tapi mereka cepat-cepat bertobat. Ya, sampai suatu ketika Rasulullah SAW ini menceraikan Bunda Hafsah karena suatu kesalahan yang tidak ada buku sirah yang menyebutkan alasan yang sahih. Semua hanya berspekulasi, oh jangan-jangan ini penyebabnya, jangan-jangan penyebabnya ini. Gak ada yang bilang memang penyebabnya karena. Kenapa? Karena Rasulullah gak bilang apa penyebab perceraiannya. Yang jelas suatu ketika Rasulullah SAW mentalak Bunda Hafsah. Bunda Hafsah itu di antara Ummahatul Mukminin itu yang paling berani, bisa dibilang paling berani. Padahal bukan yang paling awal ya, yang paling awal Bunda Aisyah. Bunda Hafsah itu paling tegas. Ya, anaknya Umar bin Al-Khattab, dan juga nama itu juga. Ya, singa betina, singa kecil betina. Gitu ya. Nah, apa yang terjadi ketika Rasulullah SAW mentalak? Dan ini ada hikmahnya ya. Ketika akhirnya rumah tangga, ya, karam, memang harus berpisah. Tidak perlulah kita membela diri dengan menyebutkan aib pasangan. Tidak perlu kita sampaikan kenapa kok berpisah. Misalnya dia, oh ya karena fulan tuh begini. Ya, jadi nggak usah bilang suamiku pelit atau istriku selingkuh seperti artis ya, nggak usah. Tapi apa? Sudah cukup
Allah yang baru. Ini sunnah. Rasulullah SAW nggak pernah bilang penyebab perceraiannya Rasulullah dengan Bunda Hafsah radhiyallahu anha. Gitu ya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Malaikat Jibril turun dari atas langit ketujuh dan memerintahkan, ya, mengabarkan perintah Allah untuk merujuk kembali Bunda Hafsah karena dia adalah istrinya Rasulullah SAW di dunia dan di surga kelak. Karena dia itu ahli puasa, ahli sholat malam, dan dia adalah istri di surga. Jadi posisinya seperti Kita ya, Umar bin Al-Khattab itu sudah sering memberikan pesan kepada putrinya, ya, Hafsah, ya, bisa-bisalah jaga diri nak, gitu ya. Ibaratnya kamu nggak secantik madu. Siapa? Bunda Aisyah. Posisimu, ya, nggak setinggi dia di hatinya Rasulullah SAW. Aisyah lah yang paling tinggi. Ya, pandai-pandailah menempatkan diri. Jadi waktu itu saya bilang Umar sempat sedih banget. Pernah juga para umat mukminin menjauhi Rasulullah SAW. Oh, ya ada. Jadi pernah ya Umar bin Al-Khattab itu datang, ya, ada sahabat yang datang ke rumahnya Umar bin Al-Khattab, maksudnya itu mau mengadukan tentang istrinya yang suka marah, ya. Ternyata ya di rumah, ya, dia waktu mau masuk ke rumahnya Umar dengar Umar lagi dimarahin oleh istrinya, ya. Kemudian sahabat itu kan tanya sama Umar, ya, itu mungkin dua cerita yang berbeda ya. Ada lagi Umar tuh pernah dimarahin. Oh bukan, itu cerita setelah wafatnya Rasulullah. Yang ketika Rasulullah masih ada, suatu ketika Umar tuh marahin istrinya bisa jawab. Ya, kemudian katanya Umar, ini kamu kok jadi seperti ini? Dulu kamu di Mekah kan nggak seperti ini. Memang ini gara-gara pengaruh istri-istri Madinah, ya, di Mekah dulu. Jadi di Mekah itu para istrinya sahabat Muhajir itu mereka itu yang nggak berani mengeraskan suara pada suaminya. Nah, istri-istri yang di Madinah ini, istrinya sahabat Ansor, itu mereka itu yang terbiasa untuk berdialog dengan lebih bebas dengan suaminya. Bisa jawab-jawab itu bisa. Ya, disebutkan kalau kata-katanya dulu, ya, kami mengalahkan istri kami di Mekah. Tapi di Madinah ini istri-istri kami ini belajar dari wanita Ansor yang mengalahkan suami-suami mereka itu jadi seperti ini. Apa kata Zainab, ya, ibunya Bunda Hafsah, ya, kamu nggak tahu, jangankan kamu, istrinya Rasulullah aja pernah, ya, sampai mendiamkan Rasulullah SAW sehari semalam. Masa pernah seperti itu? Iya, ya. Datang ke rumahnya Bunda Hafsah. Hafsah apa benar? Istrinya Rasulullah SAW. Di antara kalian ini ada yang pernah mendiamkan Rasulullah SAW sehari semalam? Iya, bayangin. Bayangin ya, Rasulullah ini Rasulnya Allah, ini utusannya Allah. Kalau dia marah, Allah pun marah. Ada istrinya yang pernah mendiamkan Rasulullah SAW. Jadi ya, gimana? Kemudian katanya Umar, kamu tolong ya Hafsah, jangan sampai kamu berbuat seperti ini. Ya itu kemudian yang saya katakan, yang pintar membagi. Kamu tuh punya madu yang cantik, madu jauh lebih cantik dari kamu, lebih dicinta oleh Rasulullah. Ya, pintar-pintarlah bicara. Nah, pernah suatu ketika Ummahatul Mukminin ini mereka demo minta kenaikan uang bulanan. Kalau kita ya, uang belanja. Saya sudah pernah ceritakan ini. Belum. Atau di majelis lain. Ya, minta kenaikan uang belanja. Ya, mereka manusia biasa. Sampai Rasulullah SAW, ya, menjauhi mereka selama 1 bulan lalu. Itu Umar bin Al-Khattab khawatir Bunda Hafsah sudah dicerai. Ya, karena apa? Karena inisiatornya ternyata mereka berdua yang paling muda-muda yang cerdas. Bunda Ummu Salamah memang cerdas, sangat cerdas.
sudah berusia. Ya, Bunda Zainab bintu Jahsy mungkin sangat cerdas, tapi lebih tua lagi. Nah, tapi kalau dua orang ini yang dangerous, muda dan kalau kita bilang dangerous jangan ya, muda dan bersemangat. Gitu ya. Jadi beda kan ya. Kita lihat anak muda-muda ya, orang pinter-pinter gitu ya, ibu-ibu biasanya di kepanitiaan atau apa ngelihat ini ada yang pinter-pinter, ibu-ibu yang tua ya, yang sepuh walaupun pintar gitu ya, tapi bisa mengendalikan diri, sudah mapan, sudah apa namanya stabil, nggak meledak-ledak. Sementara yang masih muda-muda, waduh masih dengan ide-idenya gitu ya, kemudian ini masih belum bisa. Nah seperti itulah kita lihat apa namanya petanya dalam rumah tangganya Rasulullah SAW ya. Nah sehingga dijauhi sama Rasulullah SAW. Nah ketika dicerai ini katanya Umar, kamu udah tak beri nanti, sekarang tanggung sendiri gitu. Malah dimarahin ya, cerai sama Rasulullah. Ternyata sama malaikat Jibril ya, malaikat Jibril pesan sama Rasul, menyampaikan pesannya Allah bahwa apa, disuruh merujuk Bunda Hafsah. Ini ya yang memilih Allah dan Rasulnya itu ya. Kemudian ketika sudah 30 hari Rasulullah SAW pun keluar. Itu setelah satu Madinah ini sedih semua. Mereka menyangka Rasulullah SAW sudah menceraikan semua istrinya. Ya, bayangin ya, ini sekarang kita lihat ikatan batin antara para sahabat dengan Ummahatul Mukminin. Jadi mereka tahu ketika Ummahatul Mukminin lagi sedih, Ummahatul Mukminin itu adalah ibunda mereka, ibu-ibu mereka lagi sedih ya, maka mereka pun ikut merasakan kesedihan. Yang satu Madinah sedih. Nah ketika Rasulullah SAW keluar ya, maka turunlah ayat ini ya, berkatalah kepada qul li azwajika in kuntunna turidnal hayata dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna usarrihkunna sarahan ya. Kalau misalnya kalian lebih menginginkan ya kehidupan dunia dan segala perhiasannya ya, maka ayat sini ya, kalian tak berikan ya, dan kemudian kalian tak ceraikan. Udah, mana yang lebih kalian pilih ya, kehidupan dunia ini atau Allah dan Rasul? Semua ditanya satu persatu sama Rasulullah. Maka termasuk Bunda Hafsah menjawab bahwa yang dipilih adalah Allah dan Rasul. Jadi kalau berumah tangga dengan Rasulullah SAW, seolah-olah ya sudah tahu mereka, ini diajarkan oleh Allah, tarbiyahnya Allah kepada para ummahatul mukminin, bahwa mereka harus siap-siap hidup dengan zuhud. Karena saya tuh kadang-kadang mikir, kenapa ya Rasulullah SAW kok sangat zuhud? Ya mungkin karena yang ada, yang membebani pikirannya, menggelayuti pikirannya adalah umatnya. Jadi ya seolah-olah ahlinya ini ya, jangan membebaniku juga dengan dunia, gitu ya, karena nanti kita akan mendapatkan ya segala kepuasannya di surga yang tertinggi. Gitu ya Bu ya. Ya. Nah kemudian ilmunya Bunda Hafsah. Bunda Hafsah ya dikenal dengan ilmu, pemahaman dan ketakwaannya ya, dan beliau ya menempati posisi yang terhormat di mata Rasulullah SAW dan tetap menjadi di antara bunda-bunda kita yang tertinggi atau yang termasuk di antara jajaran yang tertinggi dalam masalah keilmuan ya. Sering juga Bunda Hafsah beberapa kali gitu ya dimintai pendapatnya oleh ayahnya Umar bin Al-Khattab ya terkait dengan fatwa-fatwa yang akan diberikan kepada umat. Di antaranya itu apa? Sayyidina Umar pernah tanya seberapa lama wanita itu kuat ditinggal oleh suaminya. Nah itu ya. Nah jadi suatu ketika Sayyidina Umar itu kan suka patroli kalau malam ya. Ke rakyatnya gitu ya, siapa yang membutuhkan dan lain-lain sebagainya. Nah suatu ketika Sayyidina Umar itu mendengar ada seorang wanita itu yang kayak bersenandung gitu ya,
suaminya lagi di peperangan. Nah, senandung sedia. Gitu. Maka kemudian Sayyidina Umar tanya kepada Bunda Hafsah, seberapa kuat seorang wanita itu bisa ditinggal oleh suaminya? Katanya Bunda Hafsah 4 bulan. Ya, maka pasukan kaum muslimin nggak diutus lebih lama daripada 4 bulan. Jadi setelah 4 bulan ada rolling pasukan baru. Gitu ya, supaya apa? Memberikan hak-hak istrinya. Nah, kemudian berikutnya Bunda Hafsah ya termasuk di antara Ummul Mukminin yang dipilih ya. Ummul Mukminin yang dipilih oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk menjaga Al-Qur'an. Jadi ketika zaman Abu Bakar As-Siddiq ya, zamannya Abu Bakar As-Siddiq itu ada satu perang yang mana para hafid Quran banyak yang syahid waktu itu, yaitu perang Yamamah. Ya, ketika perang Yamamah ini banyak yang syahid. Maka Abu Bakar As-Siddiq ya melalui rekomendasi satu sahabat ya, Abu Hudzaifah insyaallah atau Hudzaifah bin Yaman, yaitu berkata radhiyallahu anhu, wahai Abu Bakar ya, sesungguhnya ini di antara sahabat penghafal Quran ini banyak yang sudah syahid. Sementara ini ya Al-Quran itu hanya dijaga lewat ingatannya para sahabat. Dimana kalau Al-Quran lama-lama punah dengan wafatnya para hufaz. Ya, gimana kalau misalnya kita ini tulis saja Al-Quran. Nah, kemudian laporannya si siapa namanya Abu Hudzaifah tadi, Hudzaifah bin Yaman sampaikan kepada Umar dan Umar menyampaikan kepada Abu Bakar. Awalnya Abu Bakar nggak mau, enggak, Nabi nggak pernah melakukan, saya nggak mau. Ya, Umar terus keras, bukankah ini kebaikan? Ya, Al-Quran agar tidak punah. Ya, ini upaya kita menjaga Al-Quran. Akhirnya Abu Bakar pun ya setuju dan memutus satu tim. Ya, insya Allah di bawah pimpinan Zaid bin Thabit, sekretarisnya Rasulullah SAW, untuk mengumpulkan ya Al-Quran. Jadi Al-Quran ini yang selama ini, jadi para sahabat itu kebiasaan mereka ketika ayat Al-Quran turun itu mereka akan dibacakan oleh Rasulullah SAW, kemudian diajarkan. Kemudian setelah itu mereka tulis. Rasulullah itu walaupun ummi tapi menganjurkan para sahabat untuk bisa baca tulis. Bahkan kalau ada peperangan, ya, kemudian ada tawanannya kaum muslimin yang mereka itu ingin menebus dirinya, ya, ingin bebas tapi nggak punya apa-apa untuk ditebuskan, maka kamu bisa ditanya, kamu bisa baca tulis nggak? Bisa. Nah, ajarkanlah berapa kaum muslimin untuk baca tulis sebagai syarat pembebasan. Gitu, saking Rasulullah itu pedulinya dengan tulis menulis tadi ya, dengan ilmu pengetahuan. Maka kemudian para sahabat gitu ya, mereka menuliskan apa yang dibacakan oleh Rasulullah SAW. Cuman ya saat itu masih ada catatan kakinya, gitu ya, masih ada catatan kakinya, masih ada apa? Awalnya itu kan ini mana yang ayat, mana yang tulisannya para sahabat. Nah, ketika zamannya Abu Bakar ini betul-betul dimurnikan hanya yang ayat Al-Quran saja. Gitu ya, itu namanya kodifikasi Al-Quran, ya, pengumpulan Al-Quran. Dan waktu itu ya boro-boro harokat, titiknya aja nggak ada. Bahkan nanti kodifikasi Al-Quran di tahap yang terakhir, ya, masanya Utsman bin Affan, ya, setelahnya itu masih ada lagi, itu masih belum ada harokatnya, belum ada titik. Ya, kita bayangin kalau kita nggak bisa membedakan ba, ta, ya, sa, sya, kita nggak bisa membedakan ya sama alif bengkok, kita nggak bisa membedakan gimana. Nah, itu nanti munculnya setelah. Jadi kita ini nikmat sekali sudah. Al-Quran ada di hadapan kita, bisa kita nikmati ya dalam keadaan yang ready untuk dibaca. Nah, makanya sayang sekali kalau kita sampai jauh dari Al-Quran, ya. Kenapa yang tadi itu ada yang ditulis di tulang, ada yang ditulis di batu-batu pipih,
ada yang ditulis di atas pelepah kurma, ada yang ditulis di atas kulit, gitu ya. Nah, itu semua ya dikumpulkan, diurutkan. Ya, yang ditugaskan untuk menyimpan yakni Bunda Hafsah. Ya, di antara pertimbangannya beliau adalah seorang hafidhah. Ya, dan beliau adalah orang yang menguasai baca tulis. Nah, langsung ke sini ya ini. Ini ya, kodifikasi Al-Quran, kisah pengumpulan ya ayat-ayat Al-Quran sampai jadi seperti ini. Jadi yang pertama itu eranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang pertama yang merekam setiap wahyu yang turun. Jadi Rasulullah itu langsung hafal, ya, ditalkin sama malaikat Jibril, ya, langsung hafal. Kemudian Rasulullah mengajarkan lafalnya saja dan memerintahkan para sahabat untuk menuliskannya di pelepah kurma, ya, di batu, kayu, atau di tulang belikan unta, kemudian mengamalkannya. Ya, berarti dihafal juga diamalkan. Ya, nah ketika ada perselisihan, gitu ya, ini yang betul mana ini ayatnya, ya, atau lafadznya atau apa, langsung mereka tanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian di era Abu Bakar As-Siddiq yang tadi saya ceritakan, peperangan melawan Musailamah Al-Kadzdzab, ya, perang Yamamah, ini banyak hufaz yang gugur. Maka Umar bin Khattab mengusulkan, ini berdasarkan laporan dari Hudzaifah bin Yaman, ya, agar Al-Quran segera dikumpulkan. Nah, akhirnya Abu Bakar setuju. Terus mengutus Zaid bin Thabit, ya, yang kemudian menyanggupi. Tapi beliau radhiyallahu anhu menetapkan standar yang sangat ketat, gitu ya, dalam mengumpulkan mushaf Al-Quran. Yang pertama sesuai dengan hafalan para sahabat. Kemudian harus ditulis di hadapan Nabi. Jadi kalau tulisnya misalnya nyontek, ya, dari tulisannya sahabat nggak boleh. Atau tulisnya nggak waktu ditalkinkan Nabi nggak boleh. Ya, dan menyertakan 2 orang saksi yang adil. Ya, sampai 2 ayat terakhir surat At-Taubah. Ya, 2 ayat terakhir surat At-Taubah yang ini, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, gitu ya. Nah, itu nggak ada yang punya, ya, kecuali 1 orang, yakni Abu Huzaimah, ya, yang ada, ya, ayat At-Taubah 2 ayat terakhir tadi itu yang punya catatannya, ya, yang sudah memenuhi syarat semua ini adalah Abu Huzaimah, ya, tapi cuma 1 orang. Nah, cuman Zaid bin Thabit ingat bahwa dulu, ya, Rasulullah SAW pernah memuji Abu Huzaimah. Wahai Abu Huzaimah, kamu ini persaksianmu sama dengan 2 orang laki-laki. Gitu ya. Jadi walaupun hanya Abu Huzaimah yang punya catatannya, gitu ya, tapi karena persaksian Abu Huzaimah sama seperti 2 orang laki-laki dianggap sudah tertunaikan, gitu ya. Nah kemudian setelah seluruh ayat dinyatakan lengkap, perkameng manuskrip tersebut dijilid dan disimpan oleh Abu Bakar, ya, kemudian disimpan di kediaman Bunda Hafsah bintu Umar. Ya. Kita langsung saja, ada wafatnya Bunda Hafsah. Beliau wafat di bulan Sya'ban tahun 41 Hijriah. Ya.
Jadi apa yang dilakukan oleh Bunda Hafsah sepeninggal Rasulullah SAW aktif mengajar, sama seperti bunda-bunda kita yang lain. Jadi Ummahatul Mukminin itu mereka itu punya majelis taklim sendiri-sendiri, ya, dan mereka ngajar kepada para sahabiah dan para sahabat. Tentu saja kalau ngajar kepada para sahabat mereka dibalik takbir, gitu ya. Nah, kemudian Bunda Hafsah wafat di usia 63 tahun saat Marwan bin Hakam menjadi gubernur Madinah. Ya. Nah, kemudian jenazahnya disolati oleh Marwan bin Hakam yang waktu itu menjabat sebagai gubernur Madinah. Ia kemudian mengusung keranda jenazahnya selama beberapa lama, lalu dilanjutkan oleh Abu Hurairah hingga sampai ke tempat pemakamannya. Ya, beliau wafatnya di usia 63 ya. Nah, dimakamkan di Baqi. Yang menurunkan jenazahnya ke liang lahat yakni dua saudaranya Abdullah dan As. Ya, pendapatnya para ulama tentang Bunda Hafsah, beliau adalah wanita ahli puasa, ahli sholat malam, selalu menegur nafsu lawamahnya, ya, dan Bunda Hafsah binti Umar Al-Khattab, pewaris lembaran-lembaran yang menyatukan Al-Quran. Radhiyallahu anhu, Bunda Hafsah binti Umar. Alhamdulillah, mungkin ada pertanyaan. Ini hari ini masih ada sisa waktu lumayan, ada 9 menit. Mungkin ada yang mau bertanya atau menambahkan, silakan. Nah, berarti di antara sisi Rasul itu hanya Bunda Hafsah saja yang sempat ditalak Rasul atau ada yang lain? Ya, yang ditalak Rasulullah hanya itu, Bunda Hafsah. Ada yang dinikahin tanpa sempat disentuh, kemudian Israel. Tapi tanpa sempat disentuh ya. Siapa? Saya awal nggak disebutkan gitu ya, namanya pastinya terus apa itu nggak ini, karena memang nggak cuma sebentar aja, gitu ya. Ada yang berpendapat alasannya lebih Maria dia dijadikan istri. Ada yang berpendapat dijadikan istrinya Rasulullah, ya. Ada yang berpendapat seperti itu, ada yang berpendapat enggak. Jadi kayak misalnya budak, gitu ya. Kalau sama Rasulullah SAW disuruh pakai cadar, gitu ya, budak, gitu ya, itu berarti jadikan istrinya Rasulullah. Tapi kalau enggak, misalnya gitu ya, pakai baju muslimah biasa, berarti ya tetap jadi budak, gitu ya, maulanya Rasulullah SAW. Nah, atau kalau misalnya ini budak kalau sudah melahirkan, gitu ya, dia kan otomatis jadi umul walad. Umul walad ini dia bebas kalau misalnya orang yang punya dia ini meninggal. Itu. Jadi gini loh ya, perbudakan secara umum. Mungkin masih penasaran ini masalah perbudakan. Secara umum dulu, jadi gini. Kalau misalnya ada tawanan perang, nah, tawanan perang itu kan budak. Kalau dalam Islam budak itu ya tawanan perang. Ya, apa yang kita lakukan pada tawanan perang? Ya, orang-orang Barat mereka bilang mereka anti perbudakan. Ya, tapi ya perbuatan mereka tetap ya, rasisme itu nggak boleh. Ya, yang namanya orang kulit hitam itu sampai kapanpun mereka nggak akan ya benar-benar diterima oleh orang-orang kulit putih. Walaupun mereka itu adalah yang diterima, ada orang-orang kulit putih yang baik yang mau menerima mereka. Tapi untuk benar-benar keseluruhannya atau apa itu enggak. Tetap ada kegiatan rasisme atau apa, mereka dianggap sebelah mata. Sementara dalam Islam itu kan nggak ada seperti itu. Ya, orang kalau sudah merdeka, apalagi muslim ya sudah sama, semuanya sama, harta budak. Islam itu meminimalisir sebab-sebab perbudakan. Misalnya di antara contohnya ya, budak dalam Islam itu kan tawanan perang tadi. Tawanan perang tadi, kalau orang Israel tawanan perang dia main. Disiksa dengan siksaan yang tidak ya, sudah di luar batas kemanusiaan. Gitu ya, mereka
dihinakan betul-betul. Kayak kemarin itu dokter Adnan Bush itu baru diketemukan investigasinya, disebutkan investigasinya secara detail. Ternyata beliau itu waktu meninggal, ya syahid itu dalam keadaan bagian bawahnya itu nggak ada apa-apanya. Ini cuma pakai atasan gitu ya. Kemudian dicampakkan di satu tempat itu dalam keadaan, mohon maaf ya, tubuhnya itu bekas di ini perkosa dengan alat yang membakar atau alat listrik atau apa. Sekujur tubuhnya dipenuhi luka. Ya, disiksa dengan siksaan yang luar biasa. Nah, itu tawanan perang. Kita lihat di Guantanamo seperti apakah mereka melakukan tawanan perang. Kalau dalam Islam, tawanan perang itu, ya sebaiknya tawanan perang itu, ya kalau misalnya dia mau membebaskan dirinya, dia punya hak namanya hak mukatabah. Kalau dia mau menebus dirinya, mau membeli dirinya, dianjurkan, kita izinkan. Gitu ya, makanya nanti ada bunda kita, bunda Juwairiyah bintul Harith, itu yang pakai hak mukatabah. Awalnya beliau kan tawanan perang, terus dia mau membeli dirinya. Kalau dalam Islam dianjurkan, berikan. Nah kemudian kita kalau misalnya perintah-perintah infak di antara orang yang dianjurkan untuk diinfaki itu siapa? Budak. Supaya apa? Supaya mereka bisa menebus mereka. Gitu ya. Dan kalau misalnya budak itu dipukul, maka budak itu bebas. Pernah nonton film misi pastinya itu? Ya. Film misi itu gimana dulu? Ya siapa yang budak yang berkulit hitam yang dipukulin? Apa namanya? Apa? Iya. Ya. Itu juga tapi saya masih kecil nih. Ya. Itu kan dipukuli seperti itu, terus apa mereka tuh hidupnya tuh dianggap binatang berkaki dua. Ya, mereka tinggalnya dia. Kalau dalam Islam enggak, budak itu makan makanan yang sama dengan makanan, pakai pakaian yang sama dengan pakaian, dan budak itu dianjurkan disekolahkan dan dianjurkan sekali menikahi budak. Lama-lama orang kan mikir, kok punya budak kayak banyak pengeluaran. Ya lama-lama semakin. Jadi sebab-sebab perbudakannya ini sama Islam dihilangkan. Jadi akhirnya sekarang mana negara-negara Islam yang ada budak itu? Nggak ada. Ya kalaupun ada itu sedikit sekali. Di Libya ada, sudah cuma itu suaminya, keluarga suaminya itu masih punya budak. Ya udah tua. Ya itu mungkin sudah faktor kasih sayang, kasihan gitu ya udah. Dia nggak ada tempat untuk bernaung gitu ya. Mukul budak sekali bebas budak. Kalau itu budaknya dipukuli luar biasa. Nah dan memang perbudakan itu nggak bisa kalau mau kita hapus, karena itu adalah efek sampingnya peradaban. Di mana ada perang, pasti nanti ada perbudakan. Jadi sama Islam difasilitasi dua dari. Ya, supaya apa? Supaya ini tidak jadi sesuatu yang merusak, supaya ada SOP-nya, supaya budak-budak ini mereka terjamin. Ya, bukan sekarang orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi mereka juga anti perbudakan, tapi apa yang mereka lakukan sama orang-orang? Mendirikan guru Roma. Anak kecil-kecil itu disiksa tengah malam buta, mereka teriak-teriak. Tadi pagi saya baca, anak umur 4 tahun disidang karena melempar batu. Atau karena suatu kesalahan. Anak umur 4 tahun kalaupun salah apa sih? Masih ini kan? Sudah ada akalnya umur 4 tahun. Jadi ya dalam Islam itu memang ada, tapi kita perkecil ya sebab-sebabnya supaya dia nanti lama-lama hilang dengan sendirinya. Dan kemudian kalau misalnya ada ini kafar dosa-dosa, ada orang yang datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah,
Dulu zaman jahiliyah saya itu sudah menguburkan hidup-hidup 8 anak perempuan saya. Ya, 8. Gimana sekarang saya mau bertobat, gimana ya Rasulullah? Ya, apa kata Rasulullah SAW? Untuk setiap anak tadi bebaskan 1 budak. Terus kemudian hubungan badan di waktu puasa, siang puasa, itu juga kafarahnya kan juga bebaskan budak. Banyak ya yang bebaskan budak itu. Jadi diperkecil. Jadi orang-orang lama-lama kita nggak perlu mengharamkan, ya. Tapi mana sekarang orang Islam yang punya budak? Kalau mereka punya budak, ya ini berarti itu perlakukan seperti anakmu. Kamu ngumpul sekali, bebas. Gimana kalau budaknya yang berdiri di pasar? Nggak sengaja ngumpul, bebas ya. Allah Maha Tahu, ya. Atas apa yang Allah perintahkan. Baik, kita cukupkan dari sini, Ibu. Insyaallah pertemuan berikutnya kita lanjutkan dengan Bunda Ummu Salam. Barakallahu fikum jami'an. Dan untuk dengan istighfar mendoakan majlis. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan, yang benar hanya dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.